Ngapain bro? Hah? Sedih gue man, banyak banget pikiran gue. Gue tahu. Kemarin kan utang lu udah gue bayarin nih. Astagfirullahaladzim man. Tadinya gue mikirin yang lain man. Lu ngingetin utang gue jadi kepikiran lagi man. Gini dah. Lu udah bayarin? Udah. Berarti gue ngutangnya sama lu dong? That's what friends are for. Oh, gampang lah itu. Gampang ya? Gue punya utang lagi sih kan. Yang lain. Bisa ya? Gue ada cara supaya lu lebih tenang. Gue tahu masalah lu. Ikut gue aja. Kita debu-debu intan yoga. Yoga? Yoga. Kirain lu mau cari pasangan buat gue man. Oke dah. Tenang dulu, Pet. Kita harus tenang di sini ya. Tidak membahas yang terlalu sulit. Hati bersih, kepala jernih. Kembali lagi di Poros Salam bersama gua Raymond dan Udah mulai ya? udah kelamaan. Gue kalau meditasi kayak gitu mau. Iya. Kita harus perbanyak meditasi supaya pikiran jernih lah, ya kan? Tenang pikiran. Minggu masih panjang banget nih sampai Selalu- pertandingan berikutnya. Selalu ingat aja yang diajarkan orang tua gue. Apa tuh? Lebih baik nahan emosi Ya. daripada 20 tahun di penjara. Enggak gitu, Sanusi. Ya. Ya, kita juga mau ngajak teman-teman juga biar tenang gitu, Kom. Contohnya kayak kita nongkrong di sini. Ini di mana sih? Sakti. Ini kita ada di kawasan M Block Space. Ya. Tapi ini di depan Queen House Blok M. Ini ada produk yang harus lo cobain. Minuman Sekali-sekali, sehat. minuman sehat Sakti. Ya. Hidup sehat itu penting kan? Penting banget Karena- lagi kayak gini ya. Ya. Sekarang gini, lo punya duit, lo punya posisi jabatan apapun, lo tenar atau apalah ya. Tapi kalau lo sakit, nggak ada artinya bro. Lo betul. udah kayak Kita ini, ngajaknya jualan hidup sehat. asuransi gua. Ngajak hidup sehat tapi nge-vape. Oh yoi. Balance in life man, yin and yang. Kesinilah. Ini tempat buat healing, Poros healing kan. poros healing. Tempatnya enak banget. Lo harus coba main-main. Ya. Poros juga pernah ngadain lomba di sini. Oh gitu. Waktu Apa? FA Cup 2 tahun yang lalu. Oh oke. Jadi tempatnya enak banget. Keadaannya sama kayak sekarang. Klubnya maksudnya. Lebih parah sih. Lebih parah sebenarnya. ya. Oh ya. Lo kalau inget tuh kita di dalamnya itu juga belum ada Maguire yang lagi hancur-hancurnya, lagi Oh iya caur-caurnya. benar. Masih Belum. dipanggil Lord ya. Belum ada Casemiro kalau nggak salah ya. Belum dong. Iya kan? 2022 udah. 2022 udah. Tapi ya, tempatnya enak, asik untuk nongkrong nih. Sekitar sini juga ada beberapa outlet makanannya juga yang lo bisa pilih. Asli lu nongkrong sini Ya. view-nya enak banget. Yoi. Bener-bener healing. Yoi. Healing dari kejadian yang sangat memalukan, yang sangat tidak bisa diterima oleh fans Manchester United. Bertahan lagi ya kita sampai 90 menit plus 5. Bertahan apaan? Nonton Nonton, maksudnya. gobloknya gitu. Goblok. Jangan goblok dong, tenang. Oh iya. Emosi mesti dijaga. Chill. Statementnya Rara itu paling tepat, Apa tuh? yang di shotnya kita. Kenapa sih Mon kita jadi fans MU? Karena kita bukan fans Persikat Depok. Gue gak mau ikut-ikutan. Ekspresi kabo kan. Ya kalau itu nggak ada beban sama sekali. Ya terlihat lah kemarin kayak nggak tahu kayak ada pikiran rumah cicilan belum dibayar gitu. Cicilan motor Vespa belum dibayar gitu. Lalu kan Nmax. Pusing. Ya kayak gitulah. Nah, kita promoin Yamaha sama Vespa nih. Ayo datang sponsorin. Dari pancing lo ini. Dari belakang sampai depan banyak pikiran semua pemain. Lo tau gak, tadi malam gue gak tidur. Kenapa? Kepikiran gue. Ya di luar masalah ya cicilan-cicilan apa semua. Iya. Kepikiran gue, kok bisa ya? Kok bisa? Di Old Trafford loh. Travel. Kok bisa? Kita itu bener-bener murni main bagus itu cuma 20 menit tok. Ya itu juga bagus-bagus Di dalam awal arti, banget lah. Iya. Dan itu juga kita tuh seharusnya
kebobolannya itu lebih dari 3. Jujur aja. Ini harus kita akuin. Tapi mesti diakuin juga, kita juga ada 3 kali chance yang harusnya pure jadi gol kan. Yang mana aja? Mazraoui 1, terus Zirkzee 2 kali. Heading sama yang Nah, kalau langsung jadi gol sih gue nggak setuju ya Mon ya. Kalau Mazraoui itu oke, karena dia ya maksudnya itu lumayan lah ya, maksudnya lo bisa nendang lewatin kakinya Van Dijk kalau nggak salah yang kena deflection. Zirkzee, I love you man, dan gue harap lo bisa jadi pemain bagus. Ya. Tapi put some power in it. Lo bayangin ya, kan sampai di replayin dua-duanya. Headingnya siapa yang Liverpool? Yang dia free header tapi nggak masuk, nggak gol. Ya, lupa gue. Itu kenceng banget. Yang dapat crossing dia header itu kenceng banget. Soboslai ya? Gue nggak ingat siapa. Iya. Tapi Zirkzee itu headernya itu memang ke arah, tapi nggak ada powernya. Itu nggak ke arah juga, maksudnya benar-benar ngasih kiper itu. Ya, maksudnya ke arah dalam arti ke arah ke kiper. Ke arah kiper, benar. Nah, cuma maksudnya no power whatsoever gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran lagi buat kalian. Gua jujur, gua nggak ada kata-kata manis untuk membela Erik ten Hag. Tidak ada kata manis untuk mengatakan yang baik-baik tentang Manchester United. Ya. Kita tetap ada kritik lah ya. Kita akan mengkritik habis-habisan di episode ini. Ya. Kita harus akuin Liverpool played a better game. Mereka memang benar-benar datang dengan niat untuk menang. Kesiapannya. Dan yang basically yang kita review kemarin itu dilakukan sama Arne Slot. Mereka memanfaatkan kelemahan lini tengah kita dengan bermain 4-2-4. Banget. Dan kita juga sebenarnya kita juga main 4-2-4 Simon. Dalam arti tapi kan kekalahan kita itu adalah 4-2-4 kita, dua double pivot kita itu di Maino dan Casemiro. Kalau gue lebih tepatnya 4-1-4 sih. Iya, Casemiro nggak jelas mana. 4-1-4 itu. Sebenarnya gini, gue seneng ada komentar dari Paul Scholes sama Michael Owen. Dia mengatakan bahwa gue saking banyaknya review yang gue tonton gue sampai lupa. Paul Scholes sama Michael Owen atau Roy Keane dengan siapa yang mengatakan bahwa MU ini formasinya udah bener. Ya, udah oke. Apalagi mereka ini udah sering bertemu di era divisi. Track record mereka sama-sama 4 yang seperti kita katakan di episode yang sebelumnya kan. Sama-sama pernah bermain 4 kali berhadapan dan sama-sama menang 4 kalah 4. Jadi they know each other lah istilahnya ya. Dan posisinya yang dimainkan MU kemarin udah bener. Problemnya Manchester United 2 yang double pivot di tengahnya itu. Pivot di tengah ya. Maino bisa bekerja. Setuju. Masih punya fisik. Casemiro sudah tidak memiliki fisik. Sementara kalau lu meninggalkan 2, ini ngomongan dari ex profesional ya. Ya gue percaya aja lu pernah di situ gitu di posisi itu. Ketika lu cuma 2 pemain, meninggalkan pemain dengan yang lain-lain. Karena kan kita lihat tuh selama pertandingan jarak antara defenders dengan midfielder tuh lumayan jauh. Jauh banget. Jarak antara midfielder dengan depan juga lumayan jauh. Jarak Maino dengan Casemiro juga jauh. Udah kayak orang berantem nih orang semua kan gitu. Nah, problemnya kalau misalnya tadi dikasih contoh kan, kalau misalnya tadi kita udah memainkan Ugarte, mungkin karena belum tahu juga nih orang seperti apa adaptasinya kan. Mungkin aja tidak akan separah ini permainan. Paling enggak ada bola serangan dari tengah itu dikejar. Ya. Nah, diganggu. Itu dibilang Mon bahwa Casemiro punya visinya. Dia tahu bola itu akan kemana. Dia 2022 gila loh dia banyak melakukan tackling. Masalahnya secara fisik dia udah nggak bisa ngejar ke posisi itu. Oh iya. Itu juga dan kesalahan dia yang gol pertamanya. Padahal Liverpool, baru 32 tahun loh. Ya some people salah juga umurnya 32 Pak. Tapi beda banget kemarin kan. Ini ngelihat Casemiro sama Salah umurnya sama tapi secara pengalaman juga harusnya Casemiro lebih menang kan. Ya kalau menurut gue sih dia nggak menjaga performa. Karena musim lalu kan kita sempat komen semua tuh gendut banget nih Casemiro kan. Jangan gendut dong. Ya, gendut kita ya. Kalau gendut itu kita ya. Kegemukan. Jadi menurut gue itu benar yang kayak kata Roy Keane bahwa jaraknya midfielder itu terlalu jauh sehingga Casemiro itu mau nggak mau lu paksa untuk lari fisik mengejar gitu. Ya. Which he cannot do. Tapi di luar itu semua mau namanya apa semua itu, gue tetap mengatakan bahwa sistem yang diturunkan Erik ten Hag ini jadi pertanyaan sama gue. Ini kan dia bukan 3 pertandingan ya. Ini udah 3 tahun. Ini udah 3 tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Tapi problemnya dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu sama. Kejadian lagi nih kan, kayak kemarin Brighton, gol pertamanya Liverpool. Gua deja vu Brighton langsung. Iya. 2 yang kosong di kiri kali ini. Iya. Apa mereka itu segeblek itu ya? Wah, Gan,
jaga kiri kita sisi back kiri kita jangan sampai kejadian Brighton. Kanan ditinggalkan gitu sekarang. Lihat kiri, kanannya bolong. Nggak, cuman maksudnya itu satu kalau dari analisa amatirnya Anabel. Kemarin kejadian Casemiro itu, ketika dia dapat bola build up nih ya, mau lagi build up ya. Itu jarak dia dengan Maino itu kan lumayan jauh tuh. Makanya Maino tuh sampai bingung kan bola ke arah dia sebenarnya. Kalau menurut gue sih memang bola itu bukan untuk ke Maino. Kalau dari gue lihat replay ya, itu kayaknya dia mau ngechip ke arah Dalo sama ya pokoknya Rashford. ke arah Winger, sayap lah. ke arah Rashford sama Dalo di sana kan. Betul. Cuma tidak seperti yang dia inginkan, bola itu nyaranya langsung ke pemain Liverpool. Dan pelan pula. Problemnya di situ, yang gue bilang masalahnya nggak berubah. Winger kita, Dalo, Mazraoui itu semua udah di atas. Mazraoui, Dalo itu udah di atas. Demikian juga dengan meninggalkan De Ligt sama Martinez berdua. Basically cuma berdua tinggal. Nah itu. Sedangkan Martinez juga agak maju kan posisinya kan. Betul. Nah itu yang membuat kita kemarin tuh gampang banget di counter di titik itu. They really punish us untuk our mistake. Iya. Ya. Semua sih basically. Ya, tiga-tiganya juga basicnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Tiga-tiganya, loh gue latah kan, kalau kayak gitu gue ikut ngomong. Nah tiga-tiganya itu adalah kesalahan Manchester United-nya sendiri. Cuman, nah itu yang gue senang. Di podcastnya Gary Neville, setelah gue berpikir gitu, tadi on the way ke sini, gue sempat nontonnya podcastnya Gary Neville. Dia mengatakan, zamannya gue dulu, mau apapun ceritanya, ketika gue maju ke depan pun, gue akan selalu berpikir untuk yang the worst case, kalau misalnya nggak nyampe. Jadi kita udah siap untuk track back. Oh iya. Nah itu yang dilakukan pemain profesional kan? Ya, nah itu yang tidak dilakukan oleh Dalo dan Mazraoui kemarin. Karena you need to return untuk cover up. Ini karena kemarin kan bener-bener, kalau lu lihat replaynya ya, kalau kalian lihat replaynya lagi, ketika bola ada di Casemiro, gua ngerti lu mau transisi dan langsung ke counter. Kalau tuh bola nyampe ke Rashford, mungkin kita dapat satu counter yang sangat bagus. Problemnya karena tidak nyampe dan kepotong sama pemain Liverpool, yang ada lu sama sekali nggak punya pertahanan sama sekali. Itu ini benar-benar curhatan Patrick. Ya, gua curhat sih. Ini bukan analisa ya. Ini lebih kepada curhat. Iya. Ya. Nggak ada yang bisa dianalisa juga taktikalnya Arne Slot benar-benar mengadaptasi permainan United pada malam itu. Ya. Dia melihat kekurangan di tengah. Oh, Casemiro lagi. Nggak nyoba-nyoba Toby Collier dari awal. Memang sih ya agak riskan. Tapi bukan, gue kan pengen banget Toby Collier yang bagus ya. Cold feet man, orang masuk memang sih di menit 56 kalau nggak salah dia masuk ya. Iya. Tapi tetap aja cold feet susah. Apalagi buat anak muda yang baru pertama kali terjun di liga sebenarnya dan Northwest Derby juga. Tapi Maino nggak kayak gitu kemarin. Iya mungkin beda lah mentalnya. Iya mentalnya beda. Ya cukup kecewa lah gue ya, maksudnya bukan 5-6 dong. Dia masuk langsung di babak kedua. Dari awal. Makanya babak kedua awal langsung gantiin. Kan Casemiro pulang. Oh iya betul. Casemiro kan udah ketangkap tuh di foto. Dia half time dia langsung pulang kan. Ya which is ini gue yakin bakal ada jadi cerita baru lagi nanti di belakangnya. Bakal dibakar lah itu. Dibakar lah sama media. Ya whatever it is. Apalagi istrinya juga pakai acara posting semua trofi-trofinya gitu loh. Ya, kalau pada saat itu lu cuma memperkeruh suasana aja kayak gitu. Tapi balik lagi, kita harus nerimo dengan apa yang dilakukan Manchester United pada malam itu. Ya, gue rasa semua udah ngalamin lah yang namanya sampai kantor diceng-cengin, sampai sekolah juga diceng-cengin, sampai tempat lo usaha juga mungkin ada tukang beca lewat, tukang ojek gini. Gue kirain lo mau bilang, lo sampai ke tempat usaha lo karyawan lo ceng-cengin. Ya, berani juga nih karyawan. Bisa jadi ya kan. Bos, MU nih bos. Senggol dong. Gatonya taruhan sama karyawan. Ya, nggak ada yang bisa banyak dibahas sih, karena secara taktik semua yang dilakukan Ten Hag gagal. Ya, dan kalau lihat juga semua pemain, gue sih lebih nyorot bukan ke Ten Hag ya sih. Pemain harusnya bisa memenuhi harapan pelatih. Style of play-nya udah bener, cuman nggak tahu kenapa begitu kebobolan satu, kita balik ke setelan pabrik. Ya itu, to be very honest with you, jujur setelah kebobolan yang pertama, bahkan bukan kebobolan pertama, yang offside. Oh yang offside ya? Ya kalau lu bilang ada style of play, gue nggak setuju.
Karena menurut gua tadi malam itu Manchester United does not have any style of play whatsoever. Yang ada, yang gue bilang bukan itu. Balik lagi ke reactive football, balik lagi panikan semua, nggak tahu mau ngapain. Ya sorry tuh saya, there is no organizing di dalam Manchester United. Cuman memang harusnya ini udah ada strategi yang harus dijalankan ya kan. Terlepas dari kejadian yang kita kebobolan duluan tapi kena VAR, ketolong VAR. Pemain ini nggak berusaha bangkit dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai posisi terbaiknya. Bahkan kalau gue lihat Garnacho ditaruh kanan kan supaya mengakomodir Rashford bisa bermain di posisi yang dia paling nyaman kan. Dia nggak melakukan itu. Dia nggak berusaha coba drive in ke depan. Bahkan di babak kedua seringkali dia bawa ke depan. Sebenarnya udah tinggal head to head sama siapa ya? Gravenberch juga ngekor dia terus kan. Dia nggak terusin itu. Dia cuma masuk, balik, passing ke belakang. Ya itu yang kalau lo lihat pertandingan waktu United lawan PSG yang ya prime-nya Rashford lah ya, yang nggak kayak gitu mainnya. Ya itu juga yang gue sering protes. Jadi dribble hilang bola. Mindsetnya bahkan Bruno juga, aduh gue nggak ngerti deh. Mindsetnya udah panik semuanya ketika itu terjadi. Yang basically itu mengulang musim lalu lah, benar-benar mengulang kesalahan musim lalu, kecuali ketika kita menang di 4-3. Cuman walaupun kita menang 4-3, reaksi yang dilakukan pemain adalah all out, nothing tulus. Udah berantakan juga kalau gue bilang ketika kita menang 4-3 itu kan. Beberapa pemain udah nggak di posisinya. Ya itu kan udah individualnya Amat yang menyelamatkan kita sebenarnya. Nah, semangat itu harusnya dibawa ketika kita ketinggalan 1 gol. Pengennya begitu kan, berharapnya ternyata loh nggak ada perubahan, babak kedua mulai loh begitu lagi. Sebenarnya kalau gue mau ngeliat dari sisi Ten Hag-nya, gue ngerti problem yang masalah nomor 1 tadi malam itu kan adalah midfield kita. Casemiro dalam hal ini. Ya. Oh iya, midfield selalu. Let's not sugarcoat it. Memang kita bolak-balik bilang masalah Man United selalu di midfield. Ya. Kalau lo mau berhasil, lo buang semua tuh. Kalau lo mau nekat ya, cuman kan dia nggak melakukan. Ya, jangan Kobe dong, kan? Kobe jangan dibuang. Enggak, pemain warisan yang lalu-lalu. Nggak, maksud gue tuh kalau lo tadi ngomong kayak gitu kan, kenapa telat pergantian apa semua itu, gue bisa ngerti dari sisi masalah utama tadi malam itu di babak pertama adalah Casemiro. Itu kenapa langsung di solusinya itu digantikan Casemiro. Cuman waktu kita nobar itu gue sempat ngobrol juga sama Mark yang sekarang jadi langganan kita di Poros Nobar. Dia orang Manchester asli. True and red. Ya itu asli orang Manchester. Dia mengatakan, lo kalau kita ganti Casemiro juga emang siapa pilihannya? Nggak ada. Emang nggak ada. Dan dia masih kesel. Ya ngapain lu jual McTominay? Ternyata dia seneng banget sama McTominay. Dia fans Ten Hag. Bukan kan? Dia nggak suka Ten Hag-nya. Cuma maksudnya I've supported this guy, tapi this season gue udah cukup lah sama dia, kata dia. Cuman maksudnya gini loh. Mungkin kalau dia senang sama McTominay karena McTominay asli orang Manchester juga kan ya. Namanya dia juga orang asli Manchester kan. Cuman maksudnya ya there is nobody else gitu loh. Toby Collier itu belum siap untuk level ini gitu. Oh iya, jelas. Premier League mungkin dia siap, tapi untuk langsung ke Northwest Derby nggak cocok. Selain itu siapa lagi? Lu mau masukin Eriksen katanya? Siapa lagi? Udah nggak. It does not work juga kan? Nggak kelihatan. Bahkan lu baru sadar ada Rashford di menit 60. Paprot bilang, "Loh, Rashford main." Lah iya. Nah makanya jatuhnya there is no choice gitu loh. Lu memang benar-benar nggak punya pilihan lain. Bukan kita membela Ten Hag, tapi ya that's the situation. Terus ada yang bilang Rashford udah mainnya bapuk, kenapa nggak diganti-ganti? Lah Garnacho juga main bapuk. Lalu mau ganti siapa? Lu ganti Dalo yang which is dilakukan kan, menggantikan Garnacho. Rashford menurut gua kenapa masih dipegang kemarin? Karena masih ada, kalau menurut gue ya, kalau dari gue mencoba memahami Ten Hag, jaga-jaga kalau jersey harus gue tarik, Rashford masih bisa main di tengah. Ya, mungkin itu alasannya. Kalau Rashford yang dulu, kalau Rashford duluan gue tarik nih, Garnacho nggak bisa main di tengah, dan jersey mau nggak mau gue paksa sampai habis. Itu mungkin yang di dalam otaknya Ten Hag. Walaupun misalnya kita lihat pergantiannya jersey ditarik, Rashford mungkin ditarik juga, diganti Garnacho di kiri, Amat masuk di kanan, main false nine, siapa yang mau high press kan nggak ada. Iya itu dia. Berantakan. Jadi mungkin nggak ada opsi buat Ten Hag. Ya jatuhnya itu opsinya itu tidak ada. Tidak memiliki opsi yang signifikan ya. Yang maksudnya yang betul-betul bisa impact changing the game untuk ini. Ya big problem. Lu yang menyusun squad kan, lu yang menyusun taktik formasi ini.
Dan if it doesn't work, change it. Jangan bebal banget lah Pak Ten Hag. Kita juga mau bela lu, akhirnya udah kehabisan apa yang mau dibilang untuk ngebelainya gitu loh. Betul. Dan lu masa nggak punya plan B kan gitu loh. Ya. Untuk pelatih yang sekarang udah dihuni asisten pelatih yang top kelas kalau gue bilang, ya nggak ada plan kedua yang dijalankan ketika semua itu jadi berantakan gitu loh. Dan lo harusnya mikirnya gini lah. Kalau gua bilang, kalau kita jujur, kita malu. Ten Hag 3 tahun. Slot baru 3 game. Ya, 3 game dia mencetak 7 gol. Ya, Liverpool mencetak 7 gol, no goal conceded. 0 clean sheet mereka. Dia nyamain rekor Sven-Goran Eriksson. Ya. Di 3 pertandingan pertama clean sheet, nggak kebobolan. Udah. Dan game pertama sebagai perkenalan dia, menang 2-0. Game kedua pertama kali main di Anfield, menang 2-0. Sekarang game ketiga dia, dan dia mengakui ya, ini salah satu mungkin game yang terbaik menurut dia dalam tenure dia 3 pertandingan ini. Karena dia lawan Manchester United. Dan lu betul-betul ngebiri gitu loh. Ngebiri Manchester United. Ya, gua berani bilang untuk ngebiri benar-benar karena Salah sendiri mengatakan ketika ditanya Roy Keane, apa nggak menurut lo itu terlalu gampang ya pertandingan tadi? Salah itu masih dengan diplomatis. Gue setuju dengan lo. Gue juga berpikir ini kita sebenarnya bisa mencetak 5-6 gol. Dan itu nyatanya realitanya seperti itu. Sebabuk itu. Yang seakan-akan jadinya kesannya all the good work yang Ineos lakukan selama jendela transfer ini jadi sia-sia gitu loh. Betul. You have all the quality yang, dan ini benar-benar pemain yang lu mau loh. Sampai kita punya 5 ex Ajax ada di Manchester United sekarang. There is no more excuse. Gua mau lihat, ya mungkin beruntungnya Ten Hag dan Manchester United saat ini adalah karena ada international break nih. Ya. This is ada banyak waktu untuk memperbaiki, evaluasi lagi. Apa yang lo harus rubah. Tapi setidaknya, ya gua nggak bisa bikin kalian semua yang marah-marah ini, yang udah sebel banget, kenapa sih keulang lagi, tapi ada kabar, tetap ada kabar baiknya. Apa tuh, Man? Nggak kabar baik juga sih. Apaan, Man? Ternyata gue lihat ke belakang ya, ini coba basically lo, ada sakti. Ini dengan kemenangan semalam, maksud gue rekor United semenjak rekor pool semenjak dipegang sama Klopp, dan United ketika harus berhadapan di eranya Klopp, kita 6 sama skornya. Nggak baik-baik juga ya. Nggak baik-baik juga. Nggak penting ya, tapi ya udah. Ini kemenangan Arne Slot di Old Trafford semalam, ada tahu bulat lewat. Tumben nggak ada makanan kali ini. Iya. Kemenangan Arne Slot semalam itu mempertegas kalau Liverpool tuh dominasi ada di atas Manchester United. Bukan kabar baik sih. 1-0 untuk Liverpool versus ini untuk menghibur hati kalian lah ya, fans MU. Sama satu lagi. Apa? Sebelum gue lupa. Apa? Kita basically di tahun 2000 sampai 2002 semenjak dipegang Gerrard Houllier kalau nggak salah Liverpool. United nggak pernah menang sama sekali. Itu masih Sir Alex Ferguson. Ini ngibur lo ya, berarti benar-benar ngibur ya. Makanya gue bilang bukan kabar baik, tapi seenggaknya lebih penghiburan sih, mohon. Penghiburan. Nih, tapi sebenarnya kalau lo ambil contoh dari situ aja, akhirnya kita bisa bangkit. Di sekitar 6 pertandingan tuh, dari 2000 sampai 2002 nggak pernah menang sama sekali lawan Liverpool under Gerrard Houllier, Sir Alex Ferguson. Tapi dia bisa tetap juara gitu. Sebenarnya kalau ini gue tambahin penghiburannya kalau gitu. Penghiburan yang paling mendasar adalah gini. Selalu ada memang Liverpool juga memiliki manajer baru. Tapi pemainnya pemain lama. Dia cuma menambahkan 1-2 pemain. Oh iya, udah jadi lah ibaratnya. Jadi timnya udah jadi. Iya, udah jadi. Jadi jangan bilang, wah, Arne Slot baru megang Liverpool aja udah 3 kali menang. Yes, and that's good for him. Dan itu betul-betul sebuah prestasi. Gua jujur salut banget lihat apa yang dilakukan Slot. Betul. Tapi Slot punya satu kelebihan daripada Ten Hag tadi malam. Dia memiliki tim yang memang udah jadi dan sudah bermain bersama selama 7 tahun. Beberapa dari mereka Salah, TAA yang kayak gitu ya di bawah Jurgen Klopp. Jadi mereka itu mereka harus beradaptasi dengan skema baru dari Slot. Walaupun ada beberapa pemain muda yang baru sama Maksudnya juga. Whatever it is, cuman kan maksudnya mereka udah saling kenal, udah saling tahu. Dan mereka cuma tinggal beradaptasi dengan apa yang dibawa Arne Slot sekarang. Itu pun Salah mengakui bahwa
yang dibawa Arne Slot ini tidak terlalu jauh dari apa yang dilakukan Jurgen Klopp selama 7 tahun. Oh betul. Khususnya di musim keduanya Klopp, kata Salah. Jadi sementara Manchester United kita benar-benar ini back four kita kemarin aja itu masih saling mengenal kan, Masri dengan Zerzi, semua itu masih belakangnya dulu gue ngomong ini. Jadi maksud gue itulah kalau mau penghiburan lo, kalau lo mau ngatakan defensifnya lo, tapi sebaiknya jangan defensif dulu lah. Akuin aja kemarin Liverpool lebih jago, lebih bagus. Bukan beruntung. Gua mau bilang lebih jago ya. Kita harusnya bisa lebih jago lagi, tapi ya. Kalau gue bilang mereka lebih jago, Simon. Tadi malam itu. Tadi malam itu gue akuin mereka lebih jago, lebih siap untuk pertandingan tersebut. Betul. Secara fisik kelihatan mereka lebih siap sih, lebih tepatnya. Mereka bukan cuma pada saat membawa bola, tapi off the ball mereka terus berlari. Itu juga yang dipuji sama Arne Slot kemarin. Off the ball, pemain-pemain midfieldnya itu tetap berlari, dan itu yang mengepres kita balik untuk mundur. Jadi menurut gue tiap lu ngomong tuh gue ngela napas kayak ya memang kenyataan. Soalnya fakta yang gue kasih, bukan gimmick. Jatuhnya ya itu, kita harus kasih apresiasi terhadap Liverpool dan Arne Slot. Jangan tiru kepala botak manajer kita yang sampai I'm sorry for you. Oh, dia pasti akan di-review. Ya, lu nonton gak tuh? Nonton. Yang dia bilang, apa yang jelek dari kita? Oh, menurut kamu kayak gitu? Well, I'm sorry for you gitu loh. Dan ya ada satu pertanyaan dari wartawan kan itu yang dibilang, lo nggak khawatir, lo mainkan sepak bola yang sama yang basically lo build up dari belakang, bla 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 bla, yang seperti musim lalu ya, baru dia keluarkan kata-kata itu. Tapi kalau gue jadi wartawan nih, gue bilang, lo yakin nggak mau berubah? Desember tuh penting lo lawan Arsenal, ada Man City, terus lo ada 20 juga di UL. Makanya lo yakin mau begini terus? Nah, gue udah dilihatin sama Pak Pro 1 menit. Jadi gue punya 2 hal lagi nih yang mau gue tambahin. Satu, bagi teman-teman yang masih mengatakan Erik ten Hag out, sekarang gini aja logikanya. Ya, Bayern Munich kemarin udah dikasih izin untuk mencari manajer aja, susah mendapatkan manajer. Ya, nggak gampang, coy. Jadi jangan mikir bahwa seperti yang lu mikir ganti sini ganti ini. No, kalau Erik ten Hag keluar, kita bisa jadi berantakan. Belum tentu De Zerbi mau untuk megang MU. Jadi jangan berpikir dia lagi nyaman, Marseille lagi menang terus. Dan jujur aja, mendingan kita stick with what we have sampai minimal sampai katakan Desember. Di situ baru kita review semua. Kalau memang udah nggak bisa ya udah out kan gitu. Gue lebih setuju emang setengah tahun ini. Yang kedua, setengah musim. Yang kedua, gue lupa yang kedua. Pengumuman. Manusia yang adil dan beradab. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Dan maksudnya yang kedua itu kondisi Manchester United saat ini apa adanya. It's 3 games, memang masih banyak pertandingan. Memang kita saat ini seharusnya kita jauh lebih bagus. Tapi again, it's 3 games. Benar yang kata Ten Hag dalam hal ini. It's only 3 games. Sekarang tinggal bagaimana kita baru awal gitu. Tapi udah warning. Ini udah warning sign banget. You have to fix this or otherwise it will be your job kan gitu. Itu sih. Ada lagi mau ditambahin? Udah sih. Kalau dari gua lebih ke gimana kita memanfaatkan zen suasana kita buat lebih tenang untuk 2 minggu ke depan ya. Masih panjang lah itu ceng-cengan itu bakalan datang. Oh, satu musim ini juga bakal diceng-cengin. Salut buat Mo Salah, dia mencetak 15 gol ya sekarang di Manchester di Old Trafford. Oh, bagi teman-teman Liverpool juga kalian ada berita jelek kan? Kalian ini tahun terakhirnya Mo Salah. Bahkan dia langsung bilang, ya mungkin ini terakhir kalinya saya bermain sebagai pemain Liverpool di Old Trafford. Pemain kayak gitu mau ditawarin kontrak sih gila sih tapi. Dan penutup seperti biasa, kameramen Arsenal satu sama. Pengumuman dulu. Banyak yang bertanya di kolom komentar ya, nanti gue minta kameraman banyak kerjaan lo, kopi itu tong tempel-tempelin. Bang Fu di mana kan gitu. Ya, Bang Fu di mana? Sebenarnya Bang Fu sendiri udah mengeluarkan statementnya dia waktu itu di pre-season pas waktu di Twitter. Mungkin ada yang nggak ketahui. Jadi kita mohon maaf kepada teman-teman yang mencari Bang Fu selama ini. Porsalang bersama Fuad sudah part ways. Kita sepakat untuk menjalani cara kita masing-masing. Kita apresiasi, terima kasih apa yang telah dilakukan. Tapi ya untuk saat ini kita bersama Bang Raymond Parae. Thank you. Semoga bisa memuaskan semuanya. Kita tetap melakukan seperti biasa, gayanya poros ya. Yoi. Oke. Mungkin sekian itu dulu.
Kalian tetap semangat mendukung Manchester United walaupun tersakiti. Gua Patrick Dan gue Raymond. dan ini Pora Salang. Yeay!